8 FM Radio Gemilang. Baik, 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan tentunya bahagia. Kali ini saya Gedi Karuli akan menemani Anda di program acara Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh edisi hari Kamis manis ini ya. Karena semua yang ada di sini manis semua ya. Di tanggal 7 Maret 2024. 1 jam sahabat Gemilang kita akan bersama dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang membahas tentang gigi kuat, mulut sehat, puasa jadi semangat. Yes. Sehingga saat ini di ruang studio Radio Gemilang FM sudah hadir narasumber kita nih, ahlinya ya, Dokter Gigi Budi Rohman, tentunya Dokter Gigi RSUD Muntilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Budi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sahabat Gemilang, acara Jamus Gemilang. Oke, mohon maaf dokter, mungkin biar bisa terdengar suara dokter yang merdu semakin dekat dengan mic dokter. Silakan dokter. Apa kabar hari ini dokter? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan semoga semua yang hadir di sini, sahabat-sahabat Gemilang juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan bagi yang masih sakit, semoga diberikan kesembuhan. Bagi para kru di sahabat Gemilang di Gemilang FM, iya betul, semoga juga diberikan kesehatan dan bisa mengemban acara, seluruh rangkaian acara dengan dan lancar ya dok dengan ya? lancar dan tentunya dengan bisa menghibur, bisa menambah gairah semangat para pendengar Gemilang. Insya Allah. Baik, dokter boleh dong memperkenalkan diri dulu karena saya juga pertama kali nih ketemu sama dokter Budi. Silakan dokter. Terima kasih sahabat Gemilang yang saya hormati, yang saya cintai. Tentunya ada beberapa hal yang sudah paham dengan saya. Oh iya, tentunya ya. Nama Budi Rohman, keseharian di Rumah Sakit Muntilan, RSUD Muntilan di Baik. Poliklinik Gigi. Iya. Dan tentunya ada beberapa yang sudah mengenal saya karena saya sudah cukup lama ya. Berapa lama dokter selama ini? Mungkin udah 27 tahun ya. Wah, luar biasa. Mungkin pasiennya dokter udah dari kecil hingga dewasa ya, terus jadi pasiennya dokter ya. Sudah dari cucunya juga jadi Oke. pasien. Baik, untuk poli sendiri dokter itu biasanya jam berapa aja nih di RSUD Muntilan? Di jadwal poliklinik saya tiap hari jam 9 sampai jam 11 ya untuk pendaftaran, tapi kita tangani sampai Selesai ya dokter ya, Tiap luar hari. biasa. Tiap hari Senin sampai Jumat? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, aduh kurang Yes, satu hari ya. gitu. Baik dokter, kali ini kita bukan hanya di radio aja ini live-nya, tapi juga live streaming di gemilangfm.id dan mungkin bisa menyapa di kamera dokter. Kita juga di YouTube kami di Gemilang FM Official. Dan pastinya sekarang juga live di Instagram RSUD Muntilan ya. Oke sahabat Gemilang, jadi Anda juga bisa menyaksikan di Instagram. Mungkin saat ini sedang pegang handphone atau buka laptop, ngepasin ya. Pas Anda buka sosial media Instagram, Anda bisa menyaksikan live-nya bersama dengan Dokter Budi. Baik, sahabat Gemilang, bagi umat muslim di seluruh dunia, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Dan pada bulan tersebut diwajibkan melakukan ibadah puasa setiap harinya, dari awal fajar hingga terbenamnya matahari. Bukan sampai jam 12 ya, bukan ya, sampai azan maghrib. Dan selama berpuasa terjadi perubahan dalam pola makan yang dapat berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut. Dokter Budi, biasanya masalah gigi dan mulut apa saja nih Bu Dok yang kerap menjadi keluhan pada saat bulan Ramadan dokter? Keluhan yang sering bagi para yang menjalankan ibadah puasa itu biasanya ya, bagi yang masih sakit gigi ya masih merasakan sakit. Ngilu ya dok. Ngilu. Bagi Oke. yang masih dalam perawatan ya mungkin masih harus dalam perawatan gigi.
Yang sering itu Iya. biasanya bau mulut, dan bau mulut pun sudah di apa ya, tertulis juga ya di ayat-ayat Allah Iya. ya. Seperti Bau bau mulut surga. seperti bau minyak kasturi. Iya. Sedangkan kita sendiri minyak kasturi seperti Seperti apa Bro? juga nggak tahu ya dok ya. Coba saya menduga-duga juga, barangkali seperti inikah bau yang setiap hari saya berhadapan. Minyak Oke. kasturi seperti inikah? Ini ibarat saja, barangkali itulah penghargaan bagi yang menjalankan ibadah puasa sampai segitunya dari agama yang dianut, Iya. yaitu agama Muslim, Islam. Itu penghargaannya sebegitu tinggi sehingga yang bau mulut itu nggak nyaman pun untuk sekeliling masih dihargai segitu tingginya. Iya. Sehingga ibadah puasa itu sendiri yang tentunya harus ditingkatkan, dijalankan. Oke. Walaupun dengan kondisi bau mulut. Bau mulut ya, mungkin kita Namun tidak nyaman demikian, gitu ya. iya. Namun demikian ada beberapa tips yang untuk sebelum bulan puasa, Iya. bagi yang menjalankan untuk check up dulu sebelum konsultasi ke dokter gigi Iya. keluarga, dokter gigi yang langganannya seperti itu. Kira-kira problemnya Apa nanti ya toh, setelah kita menjalankan selama puasa, supaya tidak ada kendala sakit gigi lah, atau periksa bolak-balik ke gigi, atau mungkin jadi hobi karena disuruh kumur jadi hausnya hilang. Oh iya. Jangan ya, sampai seperti itu juga ya dok ya. Mungkin rasa segar kalau alasan saja itu, Iya, cuma betul. jangan sampai seperti Jangan itu. sampai seperti itu. Yes, jadi mungkin harus kita mempersiapkan jauh hari supaya ibadah kita puasa nanti tidak terhalang gara-gara sakit gigi. Nggak terganggu juga ya dok Kalau ya. bau mulut sih mesti bau, cuma ada beberapa tips nanti yang bagaimana supaya kita tidak terganggu. Dan kalau mungkin yang pribadinya nggak terganggu ya tetangganya ya. Nah itu ya dok ya. Baik dokter Budi, mungkin sahabat Gemilang di luar sana nih ada yang ragu perawatan gigi, takut kalau bisa membatalkan puasa mereka. Nah ini ketakutan yang saya juga rasakan dokter. Mungkin bisa dijelaskan dokter, perawatan gigi boleh kan dok ya kalau saat puasa, gimana dok? Kalau memang itu dirasa penting karena mengganggu kesehatan, sebaiknya ya tetap periksa. Tetap perawatan ya dok ya. Perawatan puasa. Ya itu tadi, asal kumurnya nggak tertelan. Setelah kumur kok hausnya hilang, itu saya tanda tanya. Tanda sudah, tanya ya, kamu habis puasanya ngapain? Sudah, wong belum saatnya sudah berbuka gitu kan. Nggak sengaja tertelan dokter gitu ya alasannya. Baik dok, ya apa saja yang boleh dok kalau untuk perawatan ketika menjalankan ibadah puasa dok? Perawatan yang tentunya tidak banyak tindakan sehingga memudahkan dari pasien itu jadi semacam membatalkan puasa. Tentunya membatalkan puasa yang bisa melalui kerongkongan ya itu ya. Itu termasuk kayak minum, mungkin tertelan. Kalau tertelan barangkali itu sesuatu hal yang memang agak tidak sengaja. Tapi kalau dalam kesengajaan, memang sengaja saya tak periksa gigi nanti supaya jadi batal puasanya kan, jadi itu hal-hal yang membatalkan puasa. Namun demikian untuk perawatan-perawatan yang perlu bisa dilakukan ya penambalan masih bisa. Oh, tambal bisa ya. Perawatan scaling dok. Ya scaling itu sebaiknya dilakukan sebelum puasa. Sebelum puasa ya lebih baiknya karena ya. di situ akan banyak sekali air yang mengalir di mulut sehingga potensi tertelan itu lebih besar ya. Lebih besar. Mungkin sebaiknya dihindari, kecuali kalau dalam kondisi sakit memang harus dilakukan scaling, pembersihan karang gigi. Ya itu memang dianjurkan ya, karena memang udah ada diagnosa medisnya ya dok ya. Iya, karena supaya penyakitnya bisa teratasi, salah satunya seperti itu. Kalau cabut gigi dok? Cabut gigi selama memang untuk itu mengatasi penyakit, untuk memperingan penderitaan itu ya harus dilakukan. Namun demikian kita juga sering melakukan pencabutan gigi yang dengan kondisi yang paling aman,
biasanya supaya tidak banyak nanti minum obat. Kalau aturannya nanti minum obat harus sehari 3 kali kan mesti batal puasa. Iya itu dong. Tapi ada kita sering lakukan juga minum obatnya bisa sehari 2 kali. Cuma kadang-kadang biasanya ya menjelang berbuka itu cabutnya lebih nyaman. Nah kalau dokter sendiri nih, dokter Budi sama pasien dokter nih, kalau pas datang di bulan Ramadan pasti kan tetap ada pasien ya dok ya. Nah itu ngasih obatnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau gimana nih dok? Jadi pertimbangan biasanya saya ke arah yang sehari sekali atau mungkin sehari 2 kali. Oh gitu. Jadi kalau memang mampu minumnya obat apa pengobatannya bisa sehari 2 kali ya monggo, yang enggak telaten atau mungkin sering lupa ya sehari sekali. Berarti bisa ya dok ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi kadang itu kan beberapa sahabat Gemilang di luar sana takutnya wah kalau saya periksa gitu nanti harus minum 3 kali sehari, itu saya harus batal puasa terus puasa lagi, nggak mungkin ya. Itu untuk anak-anak yang lagi belajar puasa ya nggak mungkin ya dok ya. Puasa berseri ya. Ya saya berlanjut ya ini ya. Oke, dokter, kan ada beberapa orang yang bilang kalau lagi puasa jangan sikat gigi. Nah, kalau lagi puasa ya dok ya, lagi puasa nih, bukan sebelum puasa tapi lagi puasa jangan sikat gigi. Menurut dokter ini gimana dok nih? Itu sama juga kegiatan tadi, pembersihan karang gigi sekali. Itu kan mendekati kegiatan yang bisa sangat dekat dengan membatalkan puasa. Iya, betul. Jadi sebetulnya sikat gigi kalau tidak kelamaan atau mungkin tertelan ya, karena ada rasanya di situ. Ada rasa rasa macam-macam, strawberry. Kayaknya mungkin bisa potensi mengganggu. Jadi kalau yang sudah expert ya dewasa mungkin expert itu sudah berpengalaman. Okay. Kalau yang anak-anak kan jadi teringat rasa permen, min segala macam terus jadi lama di kamar mandi, sikat gigi lagi, jadi rajin ya dok ya. Tapi bagi yang sudah memang terbiasa puasa, sikat gigi dengan kumur sebelum wudhu itu kan dianjurkan juga untuk bersih karang gigi. Siwak itu kan? Siwak. Ya itu dianjurkan. Jadi barangkali mungkin tidak pakai pastanya atau mungkin hanya dengan sikat dan air cukup. Bisa ya, nggak apa-apa ya dok ya. Karena kadang itu mereka yang melakukan sikat gigi karena memang untuk menghilangkan bau mulut kan dok. Seperti itu. Nah dokter, tadi kan dokter menyampaikan boleh yang namanya pencabutan gigi atau tindakan-tindakan tertentu ya dok ya. Nah kalau anestesi gitu dok, itu kan pasti ada yang tindakan yang harus perlu di anestesi. Apakah itu bisa membatalkan puasa juga dok? Saya kira dengan anestesi tidak membatalkan puasa. Tidak ya dok ya. Jadi mungkin sahabat Gemilang yang di luar sana, Anda jangan khawatir gigi Anda sakit, periksa. Jangan cuma didiemin aja ya dok ya. Jadi silahkan untuk periksa, walaupun Anda puasa nanti dokter kasih solusi ya terkait obat. Mungkin juga dikasih pemahaman, karena memang di luar sana banyak yang belum paham dokter. Takutnya saya nanti batal puasa ini. Termasuk saya dok. Pernah saya itu juga mau disuntik gitu, takut. Karena takut nanti batal puasanya padahal disuntik di tangan atau di itu kan dok, injeksi itu. Baik, dokter Budi, luar biasa sekali kita perbincangannya. Namun kita harus break sebentar dok. Nanti kita melanjutkan lagi obrolan terkait gigi kuat, mulut sehat, puasa jadi semangat. Dan silakan sahabat Gemilang, Anda bisa bertanya, mumpung ada ahlinya nih, dokter kesayangan Anda, Dokter Budi, melalui chat WhatsApp di 0815788968. Jangan kemana-mana, nanti kami kembali lagi tentunya di Jamus Gemilang, hanya di 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi
adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Dek, sayur karo buah-buahane kok isih utuh? Males mas, ora nafsu makan. Ojo ngono, kualitas konsumsi makanan ibu hamil mempengaruhi kualitas janin sing ana kandungan. Pengen duwe generasi stunting alias kuntringen? Ih, amit-amit yo mas. Stunting adalah masalah kurang gizi yang ditandai tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Stunting dapat menyebabkan kecerdasan anak di bawah rata-rata serta sistem imun tidak maksimal sehingga anak lebih mudah sakit. Mari cegah stunting dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan menyusui serta memberikan nutrisi yang baik, juga ASI eksklusif sampai usia anak 2 tahun. Rutin memeriksa kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir, juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Dek, sayur karo lawe kanggo aku ndi? Di ngapura mas, wis tak entekke. Waduh, iki ngidam apa doyan? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Giani Karoli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita Dr. Gigi Budi Rohman. Beliau adalah Dr. Gigi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Bagi sahabat Gemilang yang baru saja bergabung, Anda pasti bertanya-tanya temanya apa hari ini sehingga menghadirkan Dr. Gigi nih dari RSUD Muntilan. Jadi sahabat Gemilang, tema hari ini adalah gigi kuat, mulut sehat, puasa jadi semangat. Baik, kita kembali berbincang-bincang dengan Dr. Budi. Masih semangat dokter? Semangat. Semangat sekali ya dok ya. Oke. Oke, Dr. Budi, ciri-ciri mulut sehat itu seperti apa sih dok? Mulut sehat manakala untuk bicara nyaman, untuk makan juga enjoy aja. Ya, itu ciri khas sehat. Jadi kita bisa melakukan aktivitas tanpa terganggu dengan nyeri ataupun mungkin juga bau mulut segala macam. Itu kondisi mulut itu kalau ada gangguan sedikit aja terasa lidahnya mencari-cari itu. Jadi betul sekali. Ada tertinggal aja ada sesuatu di situ. Ini memang sesuatu yang bisa mendiagnosa sendiri.
ini ada sesuatu kah yang tertinggal di mulut. Nah ini biasanya juga pasien bisa merasakan sendiri. Oke. Gitu. Jadi sehingga kondisi saat puasa tanpa ada lidah mencari-cari sesuatu di dalam mulut. Itu Anda mulutnya sehat ya berarti ya, gitu ya Dok ya. Jadi kalau nanti kondisinya masih ada gigi yang berlubang, itu juga sebetulnya bisa membatalkan puasa. Oh iya. Karena di situ ternyata ada cadangan makanan di situ yang tersimpan. Aduh dokter. Cadangan makanan ya. Ini mau dibuang sayang, konangan gitu sama tetangga, mau ditelan. Nah ini kayaknya nggak yang ini. Aduh. Sepertinya sesuatu hal yang ada, jangan sampai pembiaran kayak gitu kan. Sebelum berangkat puasa, sebelum memasuki puasa ya sebaiknya dikontrol, ditutup, ditambal. Mungkin ada perawatan dilakukan. Gigi-gigi yang potensi bercelah juga supaya tidak ada makanan yang tertinggal di situ. Pastikan sebelum puasa itu, sebelum terbit matahari sudah betul-betul bersih. Iya, jangan sampai sudah terbit matahari kok masih cudek-cudek gigi ya. Bahasa muntilannya ya cudek-cudek apa itu? Pakai apa namanya? Tusuk gigi gitu ya. Itu. Jadi itu harapannya nyaman di dalam bulan puasa sehingga tidak menyisakan sesuatu kotoran makanan atau mungkin bau mulut yang disebabkan oleh makanan makanan yang masih ada di dalam mulut ya Dok ya. Baik, kalau di RSUD Muntilan sendiri Dok, biasanya pasien mengeluh apa saja ke dokter nih ketika periksa di saat Ramadan? Mungkin mengingat-ingat setahun yang lalu Dok. Jadi flashback kita ya. Sebetulnya setiap saat kita berjumpa dengan orang yang berpuasa tapi dengan ada keluhan gigi. Karena ya sering itu, karena kan yang puasa Senin Kamis juga sebelum bulan puasa itu ada juga. Dok, saya baru puasa gimana? Ya mungkin kita lakukan tindakan minimal yang tidak membatalkan puasa. Sehingga keluhan-keluhan gigi semuanya rata-rata sama ya dari sejak dulu. Cuma yang sering itu, yang kadang-kadang sering saya jumpai itu setelah puasa kok tambah ngantuan itu. Karena sebelum puasa pun sudah terjadi fase sering ngantuan itu. Saya sering tanya ngantuk. Iya, karena banyak infeksi yang ada di rongga mulut yang tidak teratasi. Itu karena infeksi yang di rongga mulut itu ternyata itu bakterinya setelah diteliti itu sama dengan yang ada di nempel di klep jantung itu. Oh gitu Dok. Itu juga cuma bisa secara penelitian yaitu bakteri di mulut, di gigi kok sama dengan yang nempel di klep jantung. Cuma apakah itu yang di klep jantung tuh asal usulnya yang dari gigi? Karena tidak ada rahasia KTP ya, KTP. Nggak ada polisinya di situ. Iya, tapi ada kemiripan itu. Harusnya kan di klep jantung steril, tapi kok ada. Jadi diduga asalnya dari mulut, dari gigi. Jadi itu yang menyebabkan jadi ngantuan ya, orang-orang yang punya infeksi gigi itu mulut itu kebanyakan mengantukan karena betapa beratnya kalau klep jantung diganduli atau ditempelin bakteri segitu banyak sehingga pertukaran darahnya jadi terganggu ke otaknya, jadi kurang fresh, jadi ngantukan. Itu udah sangat wajar. Banyak nanti gini aja, kalau tetangga jenengan atau mungkin saudara atau jenengan sendiri kok tiba-tiba ngantuan tekluk kalau nyaman itu rongga mulut bermasalah perlu nih. Dipertanyakan tidak masuk angin, tidak sakit perut kok ngantuan, itu sudah gawan bayi atau tapi dugaan saya kemungkinan banyak infeksi dari rongga mulut yang banyak menyimpan misteri karena tersembunyi di sana. Suka bungkam mulut ini ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah terdeteksi. Ini ya mudah-mudahan nanti dengan pencerahan ini bisa lebih waspada ya Dok ya. Nah, ngomongin soal rongga mulut nih Dok, tentunya perbedaan ada ya antara puasa sama pas puasa rongga mulut ini kondisinya Dok? Ya sangat berbeda. Karena rongga mulut tentunya
air ludahnya berkurang. Iya. Karena kita juga semacam dehidrasi. Jadi memang puasa itu mengharuskan supaya kita juga lemes ya. kok segar bugar itu kayak tanda tanya besar itu kok. Puasa segar bugar itu memang diajarkan untuk jadi lemes itu wajib dan kering jadi di mulut itu. Saat kita berpuasa itu kan banyak pembongkaran sel-sel tubuh kita yang tua itu dianggap sel tubuh kita itu mati, itu ada regenerasi itu nantinya. Iya. Jadi seperti itu. Baik dokter, ternyata sudah banyak yang bergabung dan memberikan pertanyaan ke dokter ini melalui chat WhatsApp di 081578968968. Baik, ini ada yang bertanya, wow pagi sekali dokter, pukul berapa ini ya? Pukul 8.33 sudah bertanya dok. Belum mulai sudah bertanya ini ya. Ada sesuatu hal yang sangat menarik mesti. Pak Dokter Gigi Budi, Pak ini Tias Sofi Hamidah, pasien Bapak kemarin. Wah, masih anget ini Pak. Iya. Pak ini pipi makin bengkak sampai mata, apakah tidak apa-apa Pak? Karena terus terang takut terlambat kalau ada yang salah. Apakah pengobatan infeksi memang sampai fase seperti ini, makin lama makin bengkak terus? Monggo silahkan dokter bisa dijawab untuk Kak Tias Sofi Hamidah. Iya, terima kasih. Mbak Tias, yang kemarin ya periksa itu. Iya, betul. Saya masih ingat diantar sama ibunya itu. Pasien saya sejak kecil. Itu sama ibunya juga. Adik-adiknya itu begini Mbak Tias, itu proses untuk penyembuhan memang tidak simsalabim jadi abrakadabra gitu ya. Seperti itu. Jadi pengobatan bakteri tidak langsung mati saat itu. Tapi progresnya nanti kita lihat. Kalau semakin tambah bengkak berarti kita mau cek apakah bakterinya itu sensitif dengan obat itu atau tidak. Jadi kalau memang nanti sudah ada penurunan, setidaknya keluhan sakitnya walaupun masih agak bengkak, keluhan sakitnya sudah agak menurun berkurang. Nanti proses penyembuhannya memang tidak seperti kayak sulapan ya. Itu kayak ngempesin balon selesai beda gitu. Ya. Jadi memang kadang ada masih proses. Gitu. Jadi mudah-mudahan segera Mbak Tias sembuh ya. Amin. Ya nanti dimohon untuk cek sebelum barangkali kalau memang masih dirasa sakitnya hebat, segera untuk kontrol. Iya, kan kemarin habis periksa, mungkin besok atau lusa atau kapan dok bisa ketemu dokter lagi nih? Iya, nanti bisa kita siapkan nanti video call juga bisa. Baik dokter, semoga jawaban dari Dokter Budi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Tias ya. Dan kita doakan Kak Tias cepat sembuh, amin. Nah dokter, selanjutnya ada Kak Susi di Mertoyudan. Selamat siang dokter, mau tanya, saya sudah 3 tahun pasang behel. Apakah aman untuk kedepannya karena belum maksimal perubahan gigi yang awalnya tidak beraturan? Batas aman behel berapa lama dokter? Monggo dokter. Terima kasih Mbak Susi dari Mertoyudan. Ya kalau kondisi pemasangan behel saya kira masih aman juga karena logam-logam yang diperuntukkan untuk perawatan gigi sudah diteliti dan itu relatif aman. Cuma karena kondisional barangkali nanti kan harus check up-nya harus rutin karena faktor yang jadi penghambat kadang-kadang karena untuk rutinitas kontrolnya terganggu. Betul dok. Ini supaya bisa terlihat apakah masih layak pakai atau tidak dipakai atau mungkin harus selesai. Kalau dirasa sudah ada perubahan dan signifikan sudah selesai ya tentunya segera dilepas saja, itu lebih bagus karena biar tidak membebani karena itu tetap dianggap juga benda asing yang ditutup. Iya betul. Baik, selanjutnya semoga bisa terpuaskan dengan jawaban Dokter Budi ya Mbak Susi yang ada di Mertoyudan. Selanjutnya ada Satria di Borobudur dokter.
bagaimana penanganan awal ketika tiba-tiba sakit gigi waktu puasa, Dok? Nah, ini dia, Dok. Waktu sahur itu sehat, Dok. Sepertinya ya. Tapi pertengahan di siang-siang hari mau azan zuhur itu tiba-tiba sakit gitu. Ini gimana, Dok? Iya, Mas Satria di Borobudur. Barangkali sudah ada pengalaman ya. Ini pengalaman banget ini. Pengalaman banyak orang kayaknya juga ya. Ya. Ini memang bagaimana mungkin kalau kita tidak mempersiapkan diri sebelum kita tahu ya, kalau ini nanti ada kewajiban puasa di bulan puasa. Ini kan memang tadi sudah saya sampaikan, persiapan ke sana itu yang berpotensi menimbulkan sakit gigi. Itu segera diatasi dulu. Sehingga pada saat memasuki kita ibadah puasa tidak ada terganggu. Tapi kemungkinan juga karena kita tidak memahami ada sesuatu hal saat menjalankan puasa sakit gigi, ya tentunya yang bisa menolong langsung ke dokter gigi. Mungkin ada bisa dilakukan tindakan tertentu sehingga untuk mengurangi sakit gigi itu. Jadi bisa ke dokter gigi. Cuma untuk kalau tidak ke dokter gigi, karena tentunya mesti cari obat ya untuk apakah ini pengurangan nyeri. Kalau saya minum obat ini yuk batal pondak saya gitu kan. Karena lewat kerongkongan juga. Iya, pasti menggunakan air putih juga. Iya. Itu untuk yang menilai ibadah puasa bukan dokter gigi tentunya, itu yang maha kuasa. Betul ini. sekali. Ya, jadi mungkin untuk barangkali ya memang harus batal di saat itu untuk minum obat. Tapi apakah obat itu nanti aman atau tidak, nanti harus konsultasi dengan harus dokter tetap gigi. Periksa ya, Dok ya. Sebaiknya konsultasi. Mungkin dokter gigi ada tindakan khusus yang sehingga tidak membatalkan puasa. Baik. Nah, ini Dok dari Kak Nia di Gulon, bagaimanakah cara menghilangkan bau mulut ketika puasa? Nah, ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat ini, Dok. Iya kan ya? Ini memang sangat menarik untuk bau mulut. Tadi saya bicara belum selesai mungkin. Jadi selama puasa kita memang semua sel-sel tubuh, terutama juga mulut itu kan kering itu. Sel-sel tubuh sel-sel kulit-kulit di dalam mulut juga mengalami permajaan sehingga ada yang mati, itu sel-sel yang mati itu jadi menimbulkan bau busuk juga, sehingga di samping keringnya di rongga mulut yang berpotensi menimbulkan bau. Untuk mengatasi itu memang dianjurkan juga sama Pak Ustadz ini ya mengurangi banyak ngomong ya. Karena yang bau tetangganya kak sendiri kan enggak. Jadi puasa diam ya. Itu memang tujuannya kayaknya logikanya seperti itu, ke arah sana. Iya, betul. Karena setiap orang berpuasa boleh dipastikan mulutnya bau. Pasti ya. Pastikan mulutnya bau. Ini untuk mengurangi hal semacam ini ya memang harus dibasahi rongga mulut, cuma bahasanya mungkin pakai air ludahnya sendiri. Tapi air ludahnya juga baru minim. Ya kegiatannya mungkin ya memang harus kita tidak banyak bicara, karena penguapan yang lewat mulut tambah kering juga kalau banyak bicara. Nah, tapi Dok, efektif nggak Dok ibaratnya sebelum berpuasa nih, saat sahur itu kan biasanya sebelum azan subuh sikat gigi dulu, terus kumur pakai mungkin larutan apa sih? Saya sebut merek nih ya. Apa nggak boleh ya? Ya itulah larutan tertentu tuh Dok yang katanya itu bisa menjaga bau mulut, tidak ada bau mulut saat puasa. Bener nggak sih itu Dok faktanya? Ya sebaiknya sebelum puasa dijalankan itu setelah makan sahur ya kita gosok gigi selesai, terus sebetulnya pasta gigi pun sudah bisa menghilangkan bau mulut ya. Oh gitu Dok. Itu enggak usah perlu dengan banyak merek, itu malah bingung gitu nanti kayak kakian kecap itu. Ya jadi karena itu sama juga penyegar ya. Iya, penyegar mulut. Iya dokter. Jadi jangan sampai nanti masih sudah masuk puasa kok masih rasa-rasa penyegar tadi itu kan kayaknya bagaimana, nanti malah jadi suudzon yang di sebelahnya, kamu nggak puasa ya? Kok baunya segar ya. Ini kan juga
menimbulkan pertanyaan. Iya, baik Dok. Jadi nggak perlu ya Dok ya, sikat gigi aja cukup ya Dok ya. Cukup sikat gigi. Zaman Rasul dulu tidak ada juga penyegar mulut. Cuma pakai kayu siwak itu sudah mengatasi. Dan saat ini banyak sekali merek bisa dipakai, tapi barangkali yang cocok saja. Iya. Baik, dokter, kita break lagi dokter di session 2 ini. Dan sahabat Gemilang, nanti kita lanjut lagi obrolan seru kita bersama Dokter Gigi Budi Rohman dari RSUD Muntilan. Jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang mempermudah Anda untuk memperoleh berbagai layanan dalam satu tempat. Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan dengan mengurus berbagai layanan hanya berpindah gerai, tidak lagi berpindah kantor. Pemohon dapat memesan antrian layanan di MPP secara online sejak seminggu sebelum hari layanan, dapat diakses melalui website mpp.magelangkap.go.id atau melalui aplikasi Magelang Smart Service yang bisa Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan MPP Pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil, mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh Bu. Abisnya, ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh Pak. Mulai sekarang ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong Pak buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya bersama saya Giandika Ruli dan Dokter Gigi Budi Rohman dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Saya kembali bertanya-tanya di sesi terakhir ini dokter.
Nggak nyangka ya dok ya sudah memasuki sesi terakhir ya. Oke, Dokter Budi, dok temanya kan gigi kuat, mulut sehat, puasa jadi semangat, iya kan? Biar gigi kuat ini gimana dok caranya? Tentunya selain perawatan diperlukan juga asupan tertentu kan dok ya? Silakan dokter. Oke, sahabat Gemilang yang tercinta, untuk apa ya supaya gigi kuat? Iya. Tentunya tidak bisa menilai dari sesuatu hal yang saat ini langsung bisa Anda giginya kuat karena ini. Tentu karena gigi itu juga salah satu bagian dari tubuh, bentuknya tulang. Jadi menilai kekuatan gigi, kekuatan tulang juga sebenarnya semua akan terdeteksi. Jadi gigi kuat itu mestinya tidak saat ini tiba-tiba jadi kuat. Jadi sejak dari dalam kandungan, waktu pertumbuhan, jadi dari balita sampai dewasa perkembangan ini semua akan menjadi suatu rangkaian menjadikan gigi jadi kuat. Sehingga pertumbuhan tulang pun sama dengan pertumbuhan gigi, kekuatan gigi sama dengan pertumbuhan tulang. Baik. Jadi satu-satunya tulang yang terbuka di tubuh kita itu hanya gigi. Semua dibungkus kulit. Iya. Dan gigi itu kuat ya dok. Saya tuh pernah dok datang ke Museum Song Terus di Pacitan, Jawa Timur. Itu kan ada kerangka manusia ya dok ya. Yang kerangka itu ditemukan 10.000 tahun. Nah itu yang utuh itu gigi dok. Jadi kalau kerangkanya kan ada yang beberapa hancur gitu ya dok ya. Tapi gigi itu sekuat itukah gigi dok sampai 10.000 tahun itu masih utuh gitu dok? Ya, satu-satunya tulang di tubuh kita yang paling keras itu gigi. Baik. Jadi itu karena semua tulang yang di tubuh kita itu kan terbungkus kulit daging. Kalau gigi terbungkus email. Itu email itu sekeras intan ya, yang bisa mengalahkan email itu intan. Intan itu termasuk batuan yang nilai kekerasannya sangat tinggi sehingga bisa mengalahkan email gigi. Jadi seperti itu. Sehingga bisa dianggapkan juga kerasnya gigi sekeras batu permata intan itu. Jadi itu. Jadi batu intan aja bisa tersimpan berapa lama juga di alam ini. Gigi tentunya hampir sama lah kira-kira. Oke dokter, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Gemilang asupan-asupan apa nih untuk biar gigi sahabat Gemilang itu kuat gitu ya, sampai nini-nini gitu dok. Sahabat Gemilang yang dicintai, yang kami cintai, tentunya ada beberapa masukan yang perlu dipahami. Untuk gigi menjadi kuat, tentunya seandainya sudah saat ini menjadi dewasa, itu satu ya harus menjaga kondisi makanan bervariasi yang tidak memudahkan lengket di gigi, dan yang berserat yang dianjurkan. Yang berserat itu buah-buahan, sayur-sayuran itu berserat. Kalau daging boleh dikatakan ya sekali waktu boleh diperbolehkan. Makanan-makanan telur itu bagus. Telur bagus ya dok ya. Telur apapun dok. Ikan laut yang banyak omeganya juga bagus. Ada ikan yang banyak kalsiumnya, ikan teri ya malah itu banyak itu bisa. Cuma kita susu juga bagus. Untuk memperkuat gigi. Tapi untuk yang sudah menjadi orang tua itu mohon diperhatikan untuk anak-anaknya, adik-adik ini supaya pertumbuhan gigi dan pertumbuhan tulangnya itu kuat ya, tentunya diperhatikan juga asupannya. Jadi nilai gizi sangat-sangat diperlukan itu untuk pertumbuhan dan perkembangan tentunya tulang dan gigi tulang ya dok dan ya. Gigi. Oke, dokter, nih ini nih ya yang sering terjadi saat berbuka puasa, orang-orang tuh pasti nyari yang manis-manis dulu nih. Ya kan yang dok ya, bahkan ada tagline berbukalah dengan yang manis gitu ya. Nah ini gimana dok, apakah juga mempengaruhi gigi dok? Karena tiap hari buka langsung yang manis-manis nih yang dihajar gitu dok. Ya
mulut itu kan pintu gerbang pertama untuk sesuatu hal yang masuk di dalam tubuh kita. Betul. Dan itu secara agama dianjurkan sih memang untuk yang manis. Tapi untuk segera kan tidak hanya manis tok selesai. Yeah. Kan terus habis itu mengunyah. Sedangkan kegiatan mengunyah sendiri itu juga ada self cleansing ya, membersihkan gigi-gigi dari apa tadi yang manis-manis tadi atau yang lengket-lengket tadi. Segera kita bersihkan juga nanti setelah kita selesai melakukan kegiatan buka sahur. Untuk gigi sendiri kalau hanya dilewati saya kira tidak langsung berpengaruh. Tapi untuk secara keseluruhan tubuh itu sangat berpengaruh dengan kadar gulanya berapa sih yang diminum bagi yang tidak ada halangan untuk konsumsi gula manis-manis ya. Itu mungkin ya memang lebih baik dianjurkan karena kondisi tubuh saat berpuasa memang dibutuhkan kesegaran saat berbuka. Nanti biar tidak ngantuan lagi. Biar segar gitu ya, karena tubuh kita memang butuh yang manis-manis di saat berbuka puasa. Tapi kalau hanya sesaat itu saya kira langsung nanti sebentar lagi kita gosok gigi ya, tentunya sudah untuk kesehatan gigi sudah terjaga. Oke, kalau bagi yang lagi sakit gigi nih dok, dokter anjurkan untuk mengkonsumsi apa nih selain obat ya dok ya? Kalau sakit gigi gitu ya? Sakit gigi. Nah, ini nanti kita lihat sakitnya itu karena apa? Karena sakit giginya memang karena infeksi atau karena sarafnya terbuka atau mungkin sudah lubang mendekati saraf, itu berbeda tindakannya ya. Jadi yang karena infeksi ya tentunya minum obat. Yang untuk yang sakit gigi karena giginya lubang ya kita cek dulu, itu harus datang ke ahlinya, ke dokter gigi. Betul. Dicek bagaimana, apakah perlu ditambal, perlu diobati sementara, nanti baru kita lakukan tindakan khusus atau tindakan langsung ditambal. Saya kira itu supaya cek rutin, supaya nanti kita ibadah puasa tidak terganggu dengan masalah gigi. Jadi harapannya ke depan supaya sebelum masuk bulan puasa ini para pecinta Radio Gemilang, tentunya saran kami beberapa hari ini segera cek gigi. Cek gigi deh dok ya, mumpung masih ada waktu ya. Ini hari Kamis, Jumat, Sabtu masih bisa ketemu sama Dokter Budi ya di RSUD Muntilan. Silahkan untuk reservasi ya dok ya. Nah, RSUD Muntilan sendiri ini bisa reservasi secara online atau bisa langsung datang langsung nih dok? Atau gimana dok? Saat ini sudah bisa ya, secara langsung bisa dilayani. Dan untuk ke poli gigi yang umum itu langsung dilayani, tidak melalui antrian banyak. Langsung. Kalau yang online yang sudah terdaftar dulu tentunya. Kalau belum pernah periksa harus datang langsung dulu ya dok. Artinya rumah sakit belum pernah kenal kok. Iya ya. Kenalan dulu ya harusnya ya. Chattingan itu kan kayaknya nggak pas itu. Harus kenal dulu, baru nanti bolehlah chattingan. Oke, baiklah dokter. Dokter, terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan pada sahabat Gemilang agar semangat berpuasa tanpa galau dengan timbulnya masalah gigi dan mulut. Silahkan dokter. Oke, sahabat Gemilang yang saya cintai, dengan beberapa hari ini kita akan segera memasuki ibadah puasa. Betul. Tentunya kita persiapkan diri sebaik mungkin, tidak hanya gigi, fisik juga harus dipersiapkan. Karena sesuatu nanti saat berpuasa kalau hanya mempersiapkan gigi, fisiknya tidak dipersiapkan, ya puasanya tidak akan sukses tentunya. Tidak maksimal ya dok ya? Tidak maksimal. Jadi di samping konsultasi gigi untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyakit ataupun mungkin gangguan selama di dalam menjalankan ibadah puasa, itu cek kesehatan secara umum dilakukan juga ke dokter yang sudah sering berlangganan atau mungkin ke rumah sakit Muntilan. Ini kami anjurkan rumah sakit Muntilan sekarang sudah berbeda jauh dengan yang dulu. Iya betul sekali, saya akui. Tadi pagi saya baru periksa pasien, sudah sekarang rumah sakit sudah kayak mall ya. Ya sudah berlama-lama di sini saja Mbak. Iya. Dari pembangunannya lebih bagus, pelayanannya juga luar biasa.
Baik, saya juga menyarankan ya ke RSUD Muntilan. Saya kira untuk dari depan sampai belakang sementara pelayanan kayaknya sudah ya boleh berbangga lah kami di Rumah Sakit Muntilan. Yang saya sudah mengalami berapa generasi dari yang kumuh jadi yang sudah seperti ini. 20 tahunan loh, luar biasa. 27 tahun ya. 27 tahun loh. Sudah fase generasi ke generasi ya dok ya. Dari ibunya sampai cucunya sudah jadi pasien juga. Ini jadi monggo nanti dari pendengar Gemilang FM untuk segera berbondong-bondong ke Rumah Sakit Muntilan. Check up diri sebelum menjalankan ibadah puasa dari A sampai Z. Mungkin perlu cek laboratorium juga bagi yang sering terganggu dengan kondisi kesehatan secara umum. Barangkali gula darahnya sebelum puasa seberapa, setelah puasa bisa ya dok ya. Mungkin hanya untuk mau timbang badan gratis di sana bisa langsung. Oke, nanti baru konsultasi. Kok saya jadi sekarang beratnya sekian, nanti setelah puasa beratnya targetnya berapa gitu, nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi ada juga ahli yang lain-lain, nanti kita bisa konsultasi. Siap. Baik, terima kasih Dokter Gigi Budi dari RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Terima kasih atas informasinya, ilmunya membuat kami jadi tahu nih bagaimana mencegah merawat gigi selama berpuasa dan membuat kami jadi melek, terutama saya ya, jangan karena puasa akhirnya mengesampingkan perawatan gigi karena takut batal puasa. Dan sukses selalu untuk RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan sukses selalu juga untuk Dokter Gigi Budi Rohman. Terima kasih. Baik sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh. Saya Giandika Ruli bersama kru Gemilang FM undur diri. Terima kasih dan jangan lupa selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Tepat pukul 11 waktu Radio Gemilang. Mutiara Hadis.